Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Maida Wayuning, bersama rekan saya, Nonik Nugrahaini, Puji Lestari, dan Safira Hoirunisa, akan mempresentasikan model teori antrian atau queuing system. Mohon kepada teman-teman untuk memperhatikan. Yang pertama, mengapa belajar teori antrian? Antri atau mengantri, seperti yang pernah kita semua alami, berarti menunggu giliran. Terjadi karena orang-orang yang datang melebihi kapasitas yang dapat dilayani oleh server atau fasilitas perusahaan. Karena mengantri dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan, maka perusahaan akan mengurangi waktu atau mencegah antrean dengan cara menambah fasilitas atau server. Namun, menambah fasilitas itu berarti meningkatkan biaya pengeluaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara biaya untuk menambah fasilitas dengan pengaruhnya kepada pelanggan. Belajar teori antrian menjadi penting karena menganalisis fenomena antrian, mengukur kinerja fasilitas, rata-rata panjang antrian, waktu antrian, dan daya guna fasilitas. Selanjutnya, perilaku biaya. Dalam sistem antrian, terdapat dua jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri dan biaya penambahan fasilitas layanan. Biaya yang timbul karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu. Sementara, biaya fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas dan gaji tenaga kerja yang memberi pelayanan. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Pada gambar, kita dapat melihat tingkat optimum pelayanan berada pada titik bertemunya kurva biaya waktu menunggu pelanggan per satuan waktu dan kurva biaya pemberian fasilitas layanan per satuan waktu pada total biaya minimum yang diharapkan. Elemen dari model antrian. Pemain utama dalam antrian adalah pelanggan dan pelayan. Pelanggan datang ke fasilitas dari sebuah asal. Berdasarkan sudut pandang pengamatan antrian, kedatangan pelanggan menggambarkan waktu interarival atau waktu diantaranya kedatangan berurutan. Layanan diukur berdasarkan waktu layanan per pelanggan. Waktu interval dan waktu pelayanan bersifat probabilistik atau determinasi. Ukuran antrian dapat merupakan antrian finite atau antrian yang terukur atau terbatas, ataupun antrian infinite atau antrian tidak terbatas. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengantri untuk melakukan registrasi adalah termasuk antrian finite, sedangkan antrian pada bank, nasabah yang ingin menabung, membuka rekening baru maupun menarik tabungan merupakan jenis antrian infinite. Ketertiban atau disiplin antrian menggambarkan ketertiban yang mana pelanggan mana yang akan dipilih dari antrian. Aturan yang paling umum digunakan yakni first in first out, last in first out, service in random order, dan yang terakhir adalah dipilih berdasarkan prioritas. Next, pelanggan yang datang mengantri biasanya memiliki kebiasaan atau perilaku ketika mengantri. Di antaranya, pelanggan yang merebut antrian dari antrian panjang ke yang lebih pendek, mengantri di dua tempat di waktu yang sama, yang dilakukan pada antrian dengan lebih dari 2 counter server, dan membatalkan antrian karena mengantri terlalu lama. Desain fasilitas layanan digunakan oleh perusahaan untuk memudahkan berjalannya antrian. Desain fasilitas terdiri atas 3 jenis, yaitu parallel servers, contohnya pada antrian bank. Terus arrange in series, contohnya susunan mesin produksi, dan network dengan memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya, peran distribusi eksponensial. Dalam kebanyakan situasi antrian, kedatangan pelanggan terjadi secara random. Pola kedatangan yang sifatnya random atau acak dapat digambarkan dengan distribusi statistik dan dapat ditentukan 2 cara, yaitu persatuan waktu dan distribusi waktu antar kedatangan. Interval acak dan waktu layanan dijelaskan secara kuantitatif dalam model antrian oleh distribusi eksponensial,
yang dinyatakan F T besar kurang sama dengan T kecil sama dengan 1 min E pangkat min lambda T. T lebih sama dengan 0 kurang sama dengan T hingga, di mana F T kurang sama dengan T kecil adalah probabilitas di mana waktu antar kedatangan T besar kurang sama dengan suatu waktu tertentu. Lambda adalah rata-rata kedatangan persatuan waktu. T kecil adalah suatu waktu tertentu. Distribusi eksponensial menjelaskan sebuah fenomena total acak. Selanjutnya, distribusi Poisson. Jika kedatangan diasumsikan terjadi dengan kecepatan rata-rata yang konstan dan bebas satu sama lain, maka disebut distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian diskret atau kedatangan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Apabila nilai harapan pada suatu interval adalah lambda, maka peluang terjadinya peristiwa adalah Fnt sama dengan E pangkat min lambda T dikali dalam kurung lambda T pangkat N per N faktor dengan rata-rata kedatangan dengan lambda sama dengan rata-rata kedatangan persatuan waktu, T sama dengan periode waktu, N sama dengan jumlah kedatangan dalam waktu T, Fnt sama dengan probabilitas N kedatangan dalam waktu T. Purebird model and dead model. Pada bagian ini menjelaskan dua situasi antrian, yakni Purebird model dan pure dead model. Purebird model yakni hanya jika kedatangan terjadi, sedangkan pure dead model terjadi ketika keberangkatan telah berlangsung. Hubungan antara distribusi eksponensial dan Poisson. Yang pertama, Purebird model. Definisi. P0T sama dengan kemungkinan tidak adanya kedatangan selama periode waktu T. Waktu interarival adalah eksponensial dan rasio kedatangannya adalah lambda, pelanggan per unit waktu. Maka P0T sama dengan P interarival lebih sama dengan T sama dengan 1 min P interarival kurang sama dengan T sama dengan 1 min dalam kurung 1 min E pangkat min lambda T sama dengan E pangkat min lambda T. Untuk jangka waktu yang cukup kecil, H lebih dari 0, kita dapat menyatakan P0H sama dengan E pangkat min lambda H sama dengan 1 min lambda H ditambah dalam kurung lambda H kuadrat per 2 faktor dikurangi sampai seterusnya sama dengan 1 min lambda H ditambah 0 dalam kurung H kuadrat. Distribusi eksponen berdasarkan asumsi bahwa selama H lebih dari 0, paling banyak kejadian atau kedatangan dapat terjadi, sehingga H sampai dengan 0, P1H sama dengan 1 min P0H isomorfik lambda H. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan atau probabilitas dari kedatangan dalam H secara langsung proporsional dengan H, dengan rasio kedatangan lambda menjadi proporsionalitas tinggi. Tabel berikut ini merangkum hubungan antara distribusi eksponensial dan Poisson dengan rasio kedatangan lambda. Variabel acak dari distribusi eksponensial adalah waktu di antara kedatangan berurutan, sedangkan variabel acak dari distribusi Poisson adalah angka kedatangan dalam periode waktu yang spesifik atau waktu tertentu. Jarak atau range dari distribusi eksponensial adalah T lebih sama dengan 0, sedangkan range dari distribusi Poisson adalah N sama dengan bilangan bulat non-negatif. Untuk hubungan lain, supaya tidak memakan waktu, dapat teman-teman perhatikan dan pelajari sendiri kelanjutannya dari tabel ini. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nonik. Selanjutnya ada model kematian murni. Dalam model kematian murni, sistem dimulai dengan N
besar pelanggan pada waktu 0 tanpa pendatang baru yang diizinkan. Keberangkatan terjadi pada tingkat M pelanggan per unit. Untuk pengembangan persamaan perbedaan diferensial dengan probabilitas P kali N kecil dikali T dan N kecil pelanggan yang tersisa setelah T unit waktu, kami mengikuti argumen yang digunakan dengan model kelahiran murni. Selanjutnya ada General Poisson-Cohen Model. Model antrian umum yang menggabungkan kedatangan dan keberangkatan berdasarkan asumsi Poisson, yaitu waktu antar kedatangan dan waktu layanan distribusi eksponensial. Pengembangan model umum didasarkan pada jangka panjang atau steady state perilaku situasi antrian yang dicapai setelah sistem beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Jenis analisis ini kontras dengan transience atau perilaku pemanasan yang berlaku selama pengoperasian awal sistem. Misalnya, contohnya ini di lokator, petugas cenderung mempercepat pengambilan tol selama jam sibuk. Contoh lain terjadi di bengkel tempat laju kerusakan mesin menurun seiring bertambahnya jumlah mesin yang rusak karena hanya bekerja mesin mampu menghasilkan kerusakan baru. Specialist Poisson Queues. Pelanggan yang menunggu dipilih dari antrian untuk memulai layanan dengan server yang pertama tersedia. Tingkat kedatangan di sistem adalah lambda pelanggan per unit waktu. Semua server paralel identik. Artinya tingkat layanan untuk setiap server adalah M pelanggan per unit waktu. Jumlah pelanggan dalam sistem ditentukan untuk menyertakan. Figur 8.3 ini merupakan skema dari representasi sistem antrian yang menggunakan C parallel server. Ini merupakan contoh dari spesialis Poisson queues. Yang hitam-hitam itu orang yang sedang mengantri dengan tingkat kedatangan lambda, kemudian yang itu ada servernya, server 1, server 2, server 3 itu departure dengan rate P. Notasi yang tepat untuk meringkas karakteristik situasi antrian pada gambar 18.3 diberikan dengan format berikut. A per B per C dibanding C per D per E. A itu sama dengan distribusi kedatangan, kemudian B sama dengan keberangkatan atau waktu layanan, C sama dengan jumlah server paralel, sama dengan itu 1, 2, dan seterusnya sampai tak terhingga, D sama dengan disiplin antrian, E sama dengan jumlah maksimum terbatas atau tidak terbatas yang diizinkan dalam sistem, dalam antrian plus dalam layanan. Kemudian F sama dengan ukuran sumber panggilan, terbatas atau tidak terbatas. Pengukuran kinerja pada kondisi mapan. Ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam situasi antrian adalah LS sama dengan jumlah pelanggan yang diharapkan dalam sistem, LQ sama dengan jumlah pelanggan yang diharapkan dalam antrian, WS sama dengan waktu tunggu yang diharapkan dalam sistem, WQ sama dengan perkiraan waktu tunggu dalam antrian, C sama dengan jumlah server sibuk yang diharapkan. Ingat bahwa sistem menyertakan antrian dan fasilitas layanan. Sekarang kami tunjukkan bagaimana ukuran ini diturunkan langsung atau tidak langsung dari probabilitas kondisi mapan N dalam sistem P dikali N sebagai berikut, yaitu LS sama dengan sigma N dikali P N kecil. Kemudian LQ sama dengan sigma N min C dikali PN. Model server tunggal. Bagian ini menyajikan dua model untuk kasus server tunggal, C sama dengan 1. Model pertama tidak menetapkan batasan jumlah maksimum dalam sistem, dan model kedua mengasumsikan batas sistem terbatas. Kedua model mengasumsikan sumber berkapasitas tak terbatas. Kedatangan terjadi pada tingkat lambda pelanggan per unit waktu dan tingkat layanan M pelanggan per unit waktu.
Baiklah, saya Safira akan melanjutkan presentasi dari Mbak Noni. Yang akan saya bahas adalah multiple server model. Sistem pelayanan multiple adalah baris antrian tunggal yang dilayani oleh lebih dari satu pelayan. Contoh penerapan sistem ini terdapat pada swalayan dalam memberikan pelayanan kasir, seperti yang sudah ada di gambar, di mana di situ terdapat beberapa antrian dan juga ada beberapa server atau fasilitas pelayanan untuk melayani antrian. Dalam multiple server terdapat beberapa model, dan model ini adalah model yang pertama. Model ini adalah model antrian dengan pelayanan ganda, distribusi kedatangan, dan pelayanan Poisson dan eksponensial. Dengan demikian diperoleh ukuran kinerja sistem untuk model ini sebagai berikut. 1. Jumlah rata-rata menunggu dalam antrian, yaitu LH sama dengan R pangkat C kali rho per C faktor kali 1 min rho pangkat 2 kali P0. Yang kedua adalah jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam sistem. LS sama dengan R pangkat C kali rho per C faktor kali 1 min rho pangkat 2 kali P0 plus R. Yang ketiga, rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian. WH sama dengan LH per lambda sama dengan R pangkat C per C faktor kali C mu kali 1 min rho pangkat 2 kali P0. Yang keempat adalah rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam sistem. WS sama dengan WH plus 1 per mu sama dengan 1 per mu plus R pangkat C per C faktor kali C mu kali 1 min rho pangkat 2 kali P0. Selanjutnya adalah mesin servis model. Contoh untuk model ini adalah bengkel dengan mesin K. Saat mesin rusak, salah satu R petugas reparasi dipanggil untuk melakukan perbaikan. Tingkat kerusakan per mesin adalah lambda, kerusakan per satu waktu. Dan seorang reparasi akan memperbaiki mesin yang rusak dengan kecepatan mu mesin per satuan waktu. Dalam hal model antrian, memiliki N mesin dalam sistem menandakan bahwa N mesin rusak dan tingkat kerusakan terkait untuk seluruh bengkel adalah lambda N sama dengan K besar min N kecil kali lambda. 0 kurang dari sama dengan N kecil kurang dari sama dengan K. Sehingga model umumnya adalah lambda N sama dengan K besar min N kecil kali lambda. 0 kurang dari N kecil kurang dari K besar. N lebih besar sama dengan K besar. Dan mu N sama dengan N mu. 0 kurang dari N kecil kurang dari R besar. Dan R mu di mana R kurang dari N kecil kurang dari K besar. Selanjutnya adalah model antrian lainnya. Kan tadi udah sebutin ya beberapa tentang model antrian. Salah satunya adalah model Poisson. Salah satu aspek yang mudah dari model Poisson adalah praktis dalam semua kasus. Rumus untuk menentukan ukuran kinerja kondisinya mapan, sistem dapat diatur secara komputasi. Namun, tidak setiap model antrian adalah Poisson, dan variasi situasi antrian kehidupan nyata di mana asumsi Poisson tidak berlaku banyak dan nyata. Model yang paling menjanjikan adalah Erlang dengan waktu antar kedatangan konstan dan model Polaczek-Kinsign dengan distribusi waktu layanan umum. Ada di bagian 18.7. Nah, yang dimaksud dengan model antrian lainnya di sini adalah simulasi. Nah, simulasi adalah alat alternatif untuk menganalisis situasi antrian kompleks secara harfiah dengan meniru perilaku kehidupan nyata mereka di komputer. Pengukuran kinerja diperoleh dengan mengamati perilaku sistem dan mengumpulkan statistik yang relevan saat simulasi berlangsung dalam waktu. Meskipun simulasi adalah alat yang fleksibel, tetapi tetap ada kekurangannya, dan hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut di bab 19.
Yang selanjutnya adalah model keputusan antrian. Tingkat layanan dalam fasilitas antrian adalah fungsi dari tingkat layanan dan jumlah server paralel. Bagian ini menyajikan dua model keputusan untuk menentukan tingkat layanan yang sesuai untuk sistem antrian. Yang pertama, model biaya, dan kedua, model tingkat aspirasi. Kedua model tersebut mengenali bahwa tingkat layanan yang lebih tinggi mengurangi waktu tunggu dalam sistem. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara tingkat layanan dan penantian. Yang kedua adalah model tingkat aspirasi. Kelayakan model biaya tergantung pada seberapa baik kita dapat memperkirakan parameter biaya. Umumnya, parameter ini sulit diperkirakan, terutama yang terkait dengan waktu tunggu pelanggan. Model tingkat aspirasi meringankan kesulitan ini dengan bekerja secara langsung dengan ukuran kinerja situasi antrian. Idenya adalah untuk menentukan kisaran yang dapat diterima untuk tingkat layanan U atau C, dengan menentukan batas yang wajar pada ukuran kinerja yang bertentangan. Batasan tersebut adalah tingkat aspirasi yang ingin dicapai oleh pembuat keputusan. Dan ini ada gambar grafik tentang aplikasi dari tingkat aspirasi. Model ini diterapkan ke model beberapa server untuk menentukan jumlah server yang dapat diterima C bintang dengan mempertimbangkan dua ukuran kinerja yang bertentangan, yaitu yang pertama waktu rata-rata dalam sistem atau W, yang kedua presentasi kemalasan server atau X. Presentase kemalasan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu X sama dengan C min rata-rata C dibagi C dikali 100 sama dengan C min dalam kurung LS min LQ dibagi C dikali 100 sama dengan 1 min lambda IFF per C mu dikali 100. Masalahnya berkurang untuk menentukan jumlah server C bintang sehingga WS kurang dari A dan X kurang dari B. Konstanta A dan B adalah tingkat aspirasi yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Misalnya, A sama dengan 3 menit dan B 10%. Solusi dari masalah dapat ditentukan dengan memplot W dan X sebagai fungsi dari C, seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.10. Dengan menempatkan A dan B pada grafik, kita dapat menentukan rentang yang dapat diterima untuk C bintang. Jika kedua kondisi tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, maka salah satu atau keduanya harus dilonggarkan sebelum kisaran yang layak dapat ditemukan.